semuanya. Oke, kita reading tarot lagi. Love reading, fun reading, just for fun ya. Kalau ada hal-hal bermanfaat, kamu bisa simpan sebagai petunjuk buat hidup kamu ya. Dan ini pembacaannya general, menarik energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja mungkin yang cocok. Kalau mau pembacaan tarot buat energi pribadi, buat keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading ya. Hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Oke, lihat di deskripsi video ini. Baiklah, kita kembali ke tema video kali ini. Judulnya tentang koneksi kamu dan dia ya. Jadi ini koneksi apa aja lah, soulmate, twin flame, koneksi spiritual connection, kamu sama dia yang sudah tidak komunikasi lagi, tidak bertemu lagi, tapi tetap saling terkoneksi. Nah, kita bakalan cek energinya ya, feminin dan maskulin, feminin ya, gitu. Ini videonya timeless. Tidak terbatas waktu, kapan aja kamu menonton video ini. Mungkin ada suatu saat dimana kamu ada dalam pembacaan ini. Ya kan? Jadi kita bakalan clarify energi maskulin dan feminin. Maskulin itu biasanya si laki-laki atau pria yang ada dalam koneksi ini. Feminin biasanya si perempuan atau wanita yang ada dalam koneksi ini. Tapi bisa vice versa, bisa kebolak-balik ya. Kamu sesuaikan aja, kamu dominan ke maskulin atau energi feminin gitu. Oke. Baiklah, aku shuffle ya. Yang kiri maskulin, yang kanan feminin. Oke. Ya. Ada kartu Knight of Pentacles. Oke. Lalu The Magician. Wah. Oke. Seven of Cups. Ya. Lalu The Fool. Six of Swords. Kemudian ada Three of Pentacles. The Hangman. Wow. King of Cups. Oke. Oke, aku shuffle energi feminin ya. Oke. Seven of Pentacles. Ya. The Tower. Oke. Eight of Pentacles. Oke. Page of Pentacles. Five of Swords. Okay. Six of Cups. Wah. Lalu Judgment. Ya. The Lovers. Oke. Kita lihat energinya ya. Zodiaknya dulu. Untuk yang di kiri maskulin, yang di kanan feminin. Maskulin ini energi dominannya Pisces, Cancer, Scorpio. Itu water sign-nya dominan di sini. Maskulin ya. Maskulin yang sensitif mungkin. Ya, atau birth chart-nya ada water sign. Tapi ada juga di sini earth sign. Earth sign itu Capricorn, Taurus, Virgo ya.
Aku ngeliat ada di sini earth sign, terus ada air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Oke. Kemudian di sini ada juga ya water sign lagi. Pokoknya sih ini dominannya maskulin, energi water sign. Tapi nggak usah patokan pakai zodiak ya. Ini bisa energi saja, bukan berarti harus dari zodiak itu. Kalau ini yang kanan feminin, oke? Aku ngerasa feminin ini yang dominan energinya Gemini sama water sign ya. Pisces, Cancer, Scorpio gitu. Wow, water sign-nya lumayan ya. Kemudian ada earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Air sign berarti Gemini, Aquarius, Libra juga ada. Ya, itu dia. Energinya sih feminin. Cuma nggak usah pakai patokan zodiak ya. Ini bisa energi saja, bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu. Oke, ya. Ya, yang di kiri nih si maskulin. Aku ngerasa si maskulin ini sedang kesulitan finansial mungkin, sedang kesulitan keuangan ya, atau lagi bokeh ya, lagi mandek gitu ekonominya, mungkin karena corona atau memang kerjaan itu lagi terganggu. Tapi kalau ini maskulin yang masih studi, ya studinya juga terganggu, kayak ambiar aja semuanya begitu. Aku ngerasa maskulin ini mau move on dari feminin ya, mau melupakan feminin, tapi malah kerjaannya berantakan. Kok bisa sih mau move on tapi kerjaannya berantakan? Mungkin maskulin ini terlalu deny again perasaannya. Dia ini sebenarnya punya energi yang kuat, vibrasi yang kuat sama feminin, tapi dia menahan, dia menolak perasaan itu karena menurut dia ini situasi udah drama banget. Dan aku ngerasa di sini maskulin punya sisi childish atau kekanak-kanakan, dede-dede gitu ya. Masih ada lagi energi dede-dede yang belum dewasa, jadi mudah menghindar dari masalah gitu. Nih mudah banget nih lari-lari dari masalah, tiba-tiba akhiri komunikasi, tapi malah dia yang berantakan hidupnya. Kok bisa begitu ya? Dan aku ngerasa si maskulin ini sekarang sering banget menghayalkan feminin ya. Mungkin karena rindu ya, kangen, tapi kok nggak konsisten. Katanya mau move on, tapi masih kangen. Situ maunya opo. Ini maskulin ini mau move on nih kak, udah ada rencana kemarin. Gue mau move on nih, lo tuh drama banget, lo tuh ribet banget. Nah, sedangkan gue masih mental dede-dede, jadi ya gue cari aman aja gitu. Ternyata malah banyak kehidupan maskulin yang terganggu, berantakan. Bukannya berhasil move on, malah kayak semua tuh ambiar, kerjaan berantakan, studi nggak karuan, ya begitu. Jadi sekarang kayak kepikiran lagi sama feminin, ngerasa kayak kok gue makin ambiar ya sejak lo nggak ada, sejak kita nggak komunikasi, sejak kita nggak ketemu. Ya gue jadi kangen sama lo, gue tuh butuh support system dari lo. Nah ini nih maskulin kayak butuh support dari feminin ya, tapi ya begitulah. Ketika seseorang yang belum dewasa itu mencoba melarikan diri atau mengakhiri komunikasi,
itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, malah membuat kehidupan maskulin semakin banyak masalah, ya kan? Jadi move on itu bagi dia adalah sebuah ini loh, hal yang nggak mendukung dia mengatasi masalah tanpa masalah. Nah itu gimana tuh? Mengatasi masalah tanpa masalah. Oke, jadi ternyata caranya si maskulin cepet-cepet menghindar, akhiri komunikasi itu kayak nggak worth it ya, nggak layak. Malah hidupnya makin kacau balau. Jadi aku sih ngerasa ini maskulin kayak ada perasaan gini loh. Aduh, gue nyerah lah, udah emang lo deh yang terbaik buat gue. Nah gitu kak, jadi udah kacau dulu hidupnya baru sadar. Wah, jadi si maskulin ini kangen banget ya, pengen ketemu, pengen bicara, pengen ya ketemu lah gitu. Tapi untuk memulai lagi ya malu banget kak, apalagi kalau dia yang akhiri komunikasi. Begitulah, gengsinya tetap ada. Dia itu nggak mau lagi sebenarnya ada dalam situasi drama, tapi dia sendiri yang terjebak oleh dramanya. Jadi drama dibalas oleh drama, jadi drama kuadrat. Gitu. Oke. Sekarang ke feminin ya. Aku ngerasa ini feminin sudah capek menunggu ya. Ada beberapa yang memang menunggu maskulin datang. Ada yang menunggu maskulin buka komunikasi. Tapi ternyata tidak ada. Apa ya? Kalau aku ngelihat ya, di sini feminin ini gencar banget cari pencerahan ya. Ini feminin yang tiap saat nonton tarot nih. Ini feminin rajin banget nonton tarot. Tiap saat zodiaknya maskulin dikepoin ya. Nah nonton tarot nih, ya kan? Cari pencerahan dari tarot. Di zodiaknya maskulin mengatakan akan ada komunikasi dari zodiak apalah gitu. Misalnya dalam sebuah readingan tarot yang dilihat oleh feminin di YouTube ya. Cuma ya kak, itu readingan tarot di YouTube itu pembacaannya general reading, menarik energi banyak orang. Jadi bisa vice versa. Bisa kebolak-balik. Kalau kamu kepoin dia di readingan tarot di YouTube, di zodiaknya dia bilang dia akan bikin komunikasi sama kamu, tapi ternyata nggak ada komunikasi sampai sekarang gitu kan? Sampai sekarang nggak ada komunikasi ya, itu tandanya vice versa. Bisa kamu yang cross water harus buka komunikasi, bukan dia yang buka komunikasi gitu. Jadi udah seneng nonton readingan tarot akan ada komunikasi tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, berarti kurang bijak mendengar readingan tarot. Jadi kalau mendengar readingan tarot secara general, pembacaan yang menarik energi banyak orang kayak gini, itu harus bijak ngeresponnya. Kecuali kalau kamu personal reading. Kalau personal reading itu energinya yang ditarik energi yang khusus pada orang yang kamu fokuskan. Jadi personal reading yang baru kena banget energinya ke dia. Tapi kalau kamu cuma nonton personal reading. Kalau kamu cuma nonton general reading, kamu cuma nonton reading yang di YouTube menarik energi banyak orang, itu nggak bisa kamu jadikan patokan untuk mengambil keputusan gitu. Jadi bijak-bijak nonton readingan gratis gini ya. Ini kan pembacaannya umum kakak, jadi ya bijak-bijaklah mendengar readingan
tarot secara general, karena general reading itu belum tentu energi orang yang kamu fokuskan. Nah, bisa aja kan memang nggak ada komunikasi, vice versa, kebalikan. Jadi kamu terlalu berekspektasi, berharap dia akan buka komunikasi sama kamu, tapi ternyata nggak ada. Berarti readingan yang kamu dengar itu bukan energi dia. Readingan yang kamu dengar berdasarkan zodiaknya, misalnya readingan zodiaknya dia, itu bisa aja bukan energinya dia gitu. Dan perlu banget bijak dalam menyesuaikan karakter dia. Kalau kamu ngerasa kamu mendengar readingan general kayak gini, atau readingan zodiaknya lah, misalnya zodiaknya apa, kamu dengar akan ada komunikasi dari dia, akan ada pertemuan, tapi ternyata tidak terjadi sampai sekarang, gitu kan? Nah, kamu nggak perlu lagi menunggu, kamu nggak perlu lagi berharap dia akan melakukan pergerakan, karena readingan yang kamu dengar itu bisa aja memang nggak sesuai sama karakter aslinya. Jadi mendengar readingan general gini, energi banyak orang begini ya, kamu tuh harus bijak menyesuaikan dengan sifat aslinya. Kalau sifat aslinya keras, kayak kepala batu, gengsinya luar biasa, egonya nggak ketulungan, nah itu harus kamu pertimbangkan. Apakah mungkin general reading itu fokusnya ke dia? Kan sesuaikan juga dong sama sifatnya. Kalau sifatnya udah keras banget gini, gengsinya udah sampai ubun-ubun, kerasnya udah seperti batu, apa mungkin dengan cepat dia komunikasi sama kamu? Apa mungkin dia cepat bertemu kamu, menemui kamu? Kan belum tentu. Gitu kakak. Jadi bijak-bijak ya nonton readingan general reading. Pembacaan general itu menarik energi banyak orang dari kutub utara ke kutub selatan ya. Jadi harus bijak-bijak. Kecuali kalau kamu personal reading. Kalau kamu private reading, itu pembacaannya energi pribadi, hanya energi orang yang kamu fokuskan, hanya energi kamu sama dia doang. Itulah kelebihan personal reading daripada general reading kayak gini. Jadi yang lebih kena banget sama energi kamu tuh kalau personal reading gitu ya. Oke, kemudian aku ngeliat ini feminin, karena udah bosan menunggu terlalu lama, tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, jadi dia sibukkan dirinya untuk kerja, studi, ya kan, sudah mulai bodo amat. Bahkan ada yang udah bodo amat dari dulu ya, udah ada banget yang dari dulu masa bodoh amat loh. Sekarang udah ada yang bertambah lagi yang bodo amat lagi gitu. Jadi fokusnya sama masa depan, fokus karir, kerjaan, studi. Ya, aku sih ngerasa seperti itu yang dilakukan feminin. Tapi nggak bisa diungkiri kalau feminin ini masih cinta, masih sayang sama maskulin. Sesibuk apapun dia, wajahnya maskulin itu selalu menghantui dirinya. Jadi feminin ini kangen juga sama maskulin. Feminin ini juga rindu banget sama maskulin. Jadi sama-sama merindu ya kan, dalam diam, dalam bisu, ini kalian sama-sama merindu. Gitu sih. Terus aku ngerasa kadang meskipun kita menyibukkan diri kita dengan kerja, belajar, atau apapun, kita nggak bisa mengungkiri kalau hati kita itu terkoneksi sama seseorang. Itu yang dirasakan feminin ke maskulin. Jadi kayak apa ya, asal lo tahu aja ya, meskipun gue sibuk banget ngejar impian gue, ngejar masa depan gue, tapi lo tuh selalu dateng ke pikiran dan hati gue. Ya, meskipun gue diem, tetap aja lo tuh kayak hantu yang nongol mulu di hadapan gue. Itu yang dirasain feminin ya. Cuma feminin ini
lebih kayak eh, ikhlas mungkin ya, ikhlas banget sekarang menjalani kehidupan. Kalau memang kamu mencintai aku, kamu bakalan perjuangin aku. Kalau kamu memang sayang sama aku, kamu pasti mau nebus kesalahan kamu. Jadi aku tetap menunggu kamu. Feminin ini nunggu terus sampai maskulin mau datang, mau komunikasi. Karena aku ngerasa feminin ini cukup setia banget ya, menunggu adanya komunikasi, adanya pembicaraan, adanya pertemuan bersama maskulin. Kayak gitu sih ya. Oke. Kita lihat tambahannya. Oke. Alchemist. Oke. Lalu ada awakening. Wah. So, aku ngerasa ya, ini energi maskulin ini sekarang campur aduk ya. Gak karu-karuan begitu ya. Seperti diombang-ambing, energinya diputer-puter, energinya dijilat, dicelupin. Enggak, maksudnya gini loh. Kayak readingan aku kapan ya? Dia ini sekarang energinya tuh kayak diaduk-aduk gitu loh oleh semesta. Mungkin memang ada pembayaran karma ya dalam diri maskulin. Jadi maskulin ini nggak karu-karuan, kayak kacau balau aja gitu semuanya. Kehidupan dia, lingkungannya nggak enak, kerjaannya nggak enak, keuangannya nggak enak, studinya juga nggak enak kalau misalnya dia masih studi gitu. Jadi ya aku sih ngerasa energi maskulin ini sedang didetoks ya, sedang dibersihkan oleh semesta supaya energi-energi toksik, racun itu terbuang dari dalam dirinya. Jadi maskulin yang berhasil melewati fase ini, fase detoksifikasi, pembuangan racun dalam dirinya itu berhasil, misalnya ini ada maskulin yang bisa jadinya awakening ya. Awakening itu kayak terlahir baru, menjadi orang yang lebih spirit ke depannya. So, aku sih ngerasa feminin yang spiritual banget, yang berhasil mentransfer energi spirit ke maskulin, sehingga maskulin juga ikut terbangun spiritualnya. Atau jangan-jangan maskulin ini juga udah mulai ada ya yang nonton tarot begini. Udah ngikut langkahnya feminin. Wah, coba kamu kamu curiga gak sih ada maskulinnya kamu yang nonton tarot? Nah, mungkin ada beberapa yang udah ngeh dengan hal-hal spiritual seperti tarot yang bisa kasih pencerahan gitu. Oke. Aku lanjut tambahannya. Oke. Summer, wow. Lalu ada siklus. Oke. Jadi aku ngerasa feminin ini kondisinya bertolak belakang ya dengan maskulin. Kalau maskulin itu beberapa atau kebanyakan mandek gitu ya, keuangan, mandek karirnya, mandek studinya, kayak nggak karuan-karuan begitu ya kan. Tapi feminin malah kebalikannya. Feminin sekarang ini beberapa atau mungkin kebanyakan udah punya karir cemerlang, punya kerjaan yang benar, punya studi yang meningkat atau berkembang, dan rezekinya lancar ya begitu. Jadi bener-bener ini berbunga-bunga banget
subur banget. Dan ya kayaknya memang beberapa impian feminin udah mulai terwujud satu persatu ya, gitu. Karena udah ikhlas mungkin menjalani semuanya, jadi rezeki itu mengalir untuk feminin. Terus di sini aku ngelihat feminin sudah melewati siklusnya. Mungkin yang dulu bucin ya kan, ngerasa dibego-begoin, dibodoh-bodohin sama maskulin. Sekarang udah bener-bener ini loh, feminin udah bener-bener bijak banget dan lebih spiritual. Jadi kalau lebih spiritual itu jadi tahu, jadi peka sama sesuatu yang buruk dan yang nggak buruk gitu. So ini feminin udah melewati siklusnya, mulai dari dia dulu sedih-sedihnya, mungkin hancur-hancurnya hatinya, itu dia udah lewatin semua fasenya, dia udah lewatin siklusnya. Jadi siklusnya itu sekarang berubah. Mungkin maskulin kemarin yang di atas, feminin yang di bawah waktu itu. Sekarang bertukar roda perputaran kehidupan ini, malah si maskulin yang jadi di bawah, feminin yang jadi di atas gitu. Jadi ya feminin sekarang yang mungkin berkembang banget secara finansial, secara emosional pun stabil gitu ya. Wah, atas bawah, atas bawah. Oke, aku tambahkan energinya lagi. Ya, oke. Kita lihat kartunya. Ya, ini dia. Ada community. Oke. Ada freedom. Ada patience. Oke. Ya. Jadi, kalau yang aku lihat ya, di sini ada kesamaan feminin dan maskulin. Apalagi kalau ini twin flame ya, pasangan mirror, kembaran jiwa. Tapi soulmate juga bisa. Aku ngerasa maskulin dan feminin udah nggak mau terlalu ini loh, menghiraukan apa kata orang, karena sudah sama-sama mau ke arah spiritual. Mungkin memang feminin yang sudah spiritual duluan, sekarang maskulin energinya ngikut, lebih spiritual juga. Minimal mendekatkan diri lah sama Tuhan begitu ya. Banyak maskulin yang udah banyak berdoa, udah banyak meditasi mungkin, merenungkan banyak hal. Jadi feminin sama maskulin ini dulu yang mungkin suka nongkrong, sekarang nggak suka lagi. Kayak udah males gitu ya, berkerumunan sama teman-teman, apalagi teman-teman yang toksik ya, teman-teman beracun itu kayak udah males banget gue sama lo. Jadi ya maskulin pun gitu sih, yang aku lihat udah males nongkrong-nongkrong gak jelas. Karena kalau orang yang lagi di detox atau lagi dibersihkan energinya itu biasanya suka menyendiri ya, yang udah spiritual kayak gini. Dan feminin udah ngelewatin itu sih lebih dulu. Jadi feminin dulu yang sering menyendiri, sekarang maskulin juga ngikut begitu. Jadi kayak sama-sama di detox, sama-sama menuju spiritual, dan sama-sama ini loh, merenungkan banyak hal ketika menyendiri tanpa berkerumun sama banyak orang gitu. Dan aku ngerasa ketika energi feminin mau melepas, energi feminin mau mengikhlaskan, ini maskulin energinya mau mendekat ke feminin. Jadi runner and chaser ya. Jadi dulu si feminin yang menggebu-gebu banget sama maskulin, sekarang si feminin udah mulai ikhlas, mau melepas, tapi maskulin mau nongol nih seperti hantu, gue datang lagi ngeghosting lo. Enggak lah, itu sebagian ya. Jadi kayak apa ya,
Ketika feminin ini udah kelihatan menghindar, maskulin nggak rela. Lo nggak boleh ninggalin gue, nggak boleh. Jadi energi maskulin ini mendekat dengan cara gini. Maskulin memikirkan terus feminin dari pagi ke malam, malam ke pagi. Jadi energinya feminin ketarik terus ke maskulin. Jadi ya balik lagi, koneksinya terus menerus saling terhubung gitu. Dan ini tentang kesabaran. Aku ngerasa kesabarannya feminin selama ini telah dibayar lunas oleh semesta, dan sekarang kelihatan kalau maskulin yang harus lebih bersabar untuk memikat feminin lagi, karena feminin ini energinya udah kayak kayak gini, lo tuh udah nggak terlalu penting-penting banget buat gue, karena fokus gue tuh sekarang karir, studi, keuangan. Jadi ya lo ada ataupun nggak ada ya nggak masalah. Jadi ya itu sih energinya feminin. So maskulin kayak ngerasa kesabarannya diuji untuk bisa mengambil hati feminin lagi, untuk bisa merebut hati feminin lagi supaya bisa bersatu. Dan aku ngerasa ketika maskulin mau berkomunikasi atau mau bertemu feminin welcome aja sih kayaknya ya. Jadi kayak lo mau komunikasi, lo mau temuin gue ya udah nggak apa-apa, mau nongkrong di mana ayo. Tapi berdua aja ya, jangan rame-rame gitu. Jadi ya seperti itulah. Oke, ya aku rasa ini aja untuk koneksi kamu dan dia, soulmate, twin flame, spiritual connection ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.